Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai korelasi penyambungan kabel dan metode-metodenya. Perkenalkan, saya Mohan Eka Parwata, ada Rian Anggara, Putri Nurul, Wahyu Firdanto, dan Andika. Baik, berikut alat-alat yang digunakan dalam metode penyambungan kabel tunggal atau serabut. Yang pertama ada terminal kabel. Ini bisa digunakan untuk cukai kabel yang tunggal ataupun serabut. Yang kedua ada spin kabel. Ini juga sama, bisa dipakai untuk kabel yang cukai tunggal atau serabut. Stop kabel. Ini juga satu alat untuk penyambungan kabel agar terlihat lebih rapi. Berikut ada tang. Tang yang ini merupakan tang yang digunakan untuk menyambung kabel secara disinter dengan cara disambung langsung. Yang kelima ada tang potong untuk memotong kabel lah. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Andika. Baik, terima kasih. Yang pertama yaitu metode penyambungan kabel tunggal. Pertama, sambungan ekor babi. Sambungan ekor babi adalah cara menyambung dua atau beberapa kabel tunggal, biasanya terdapat pada sambungan kabel yang berada dalam terdus. Keunggulan teknik ini adalah dapat digunakan lebih dari dua kabel, mudah saat dilakukan penambahan sambungan kabel lagi, dan memudahkan dalam proses pembukaan simpul bila suatu saat akan dibuka untuk sebuah perawatan. Cara membuatnya adalah dengan dekatkan kedua ujung kabel yang telah dikupas isolatornya pembungkus kabel sampai berkedudukan sejajar. Jepit kedua ujung kabel menggunakan tang kombinasi, lalu putarlah tang dengan satu arah putaran sampai kedua ujung kabel saling melilit seperti gambar berikut ini. Oke, next. Yang kedua, sambungan jabat tangan adalah cara menyambung kabel hanya untuk dua buah kabel tunggal dalam satu garis lurus. Sambungan ini dilakukan pada kabel yang akan diperpanjang sehingga butuh disambung untuk mencukupi kebutuhan pemasangan. Cara menyambungnya adalah dekatkan kedua ujung kabel yang telah dikupas isolatornya sampai keduanya saling melewati. Yang kedua, jepit kedua ujung kabel memakai tang kombinasi, kemudian putar kedua tang secara bersamaan sampai kedua kabel saling melilit. Yang ketiga, lilitkan sisa ujung kabel yang belum melilit ke kabel pasangannya untuk memperkuat simpul seperti gambar berikut yang dipraktikkan. Terima kasih. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Rian Anggara. Baik, di sini saya akan menjelaskan sambungan ekor babi. Disebut ekor babi karena sambungan ini mirip sekali dengan ekor babi yang melintir. Teknik penyambungan sambungan adalah dengan mengupas kabel terlebih dahulu
sepanjang 2-5 cm dari masing-masing kabel. Lalu jepit kabel pada kedua pangkal kupasan, kemudian puntir. Kabel menggunakan tang kombinasi sebanyak 6 kali putaran dengan arah putaran menuju kanan searah dengan jarum jam. Langkah terakhir adalah memotong bagian atas inti kumpangan agar lebih rapi. Kelemahan dari sambungan ini adalah tidak dapat menjadi sambungan untuk kabel yang akan ditarik karena rentan lepas dan tidak stabil. Kedua, sambungan puntir. Sambungan puntir adalah sambungan yang memungkinkan kabel untuk dapat ditarik. Pada umumnya, sambungan puntir adalah memutarkan kedua kabel sambungan secara lurus dan saling mengikat. Pada sambungan puntir ada beberapa cara penyambungan, yaitu Baik, berikutnya sambungan bell hangers. Teknik penyambungan bell hangers yaitu dengan mengupas kabel agak panjang lalu bengkokkan kabel sepanjang 1,5 cm dari pangkal kupas kabel sehingga membentuk huruf L. Kemudian kaitkan kedua kawat pada bengkokan tadi. Kemudian puntirkan kawat ke arah yang berlawanan. Sambungan Western Union. Teknik sambungan Western Union yaitu dengan cara mengupas kabel agak panjang, sekitar 5-7 cm, lalu jepit kabel pada pangkal kupasan. Namun agak tengahan, lalu tempelkan kabel yang satunya lagi, sekitar 2 cm dari ujung kawat, lalu puntir kabel terpuntir lalu puntir kabel yang belum terpuntir dengan cara menjepit kawat yang telah diikat. Kemudian puntir kembali searah jarum jam seperti gambar yang ditampilkan. Berikutnya akan disampaikan oleh Putri. Berikutnya sambungan bolak-balik. Cara menyambungkan kabel dengan teknik ini yaitu dengan cara mengupas kabel pertama dengan panjang 3 cm dan kabel kedua 5-7 cm. Kemudian letakkan dua buah kabel tersebut untuk disambungkan. Cukup bagian kabel yang panjang menjadi sejajar dengan kabel yang pendek lalu puntir searah jarum jam. Kemudian bengkokkan kabel yang lebih panjang 180 derajat dan putirkan kembali kabel yang tersisa dan bengkokkan kembali. Ada juga beberapa sambungan lain yang sejenis dengan sambungan bolak-balik namun dengan sedikit perbedaan, yaitu sambungan Britania, sambungan Scruff. Berikutnya sambungan percabangan. Sambungan percabangan merupakan cara menyambung kabel lebih, misalnya 3 atau 4 kabel dengan adanya satu kabel utama. Pada sambungan percabangan dikenal beberapa teknik penyambungan yaitu sambungan datar single plane joint dengan mengupas kabel utama sesuai dengan yang diinginkan. Lalu kupaslah kabel yang ingin ditempelkan pada kabel utama lalu putar searah jarum jam. Yang kedua sambungan datar knotted tape joint seperti pada gambar. Yang ketiga sambungan datar percabangan ganda satu nadi dan yang keempat sambungan single wrapped cable slice. Baik, berikut itulah yang telah kami diskusikan bersama. Kami dari kelompok 1 mengucapkan sekian dan terima kasih.